Shalom, perkenalkan, nama saya Krisdanika Sinta Limbong, NIM 2201030002. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang lembaga negara, bahasa, dan lagu kebangsaan. Serta memiliki sistem yang dibentuk oleh negara itu sendiri bertujuan untuk membangun negara tersebut. Lembaga negara di Indonesia memiliki 3 bidang. Yang pertama yaitu eksekutif. Lembaga eksekutif memiliki beberapa tugas. Yang pertama yaitu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh kepala negara, yaitu pasal 10 menyatakan bahwa presiden mempunyai kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, laut, dan angkatan udara. Yang kedua yaitu pasal 32 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah serta negara mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia serta mengenalkan pada negara-negara lain di dunia dengan memberikan kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya setiap daerah yang terdapat di Indonesia. Tugas DPR yang pertama yaitu membentuk undang-undang untuk menampung segala usulan yang ingin disampaikan oleh rakyat, yaitu menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD tentang otonomi daerah. Tugas DPD 1. Mengoreksi dan menyempurnakan sistem yang telah diputuskan daerah. 2. Mengawasi pelaksanaan undang-undang yang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan juga daerah. Tugas MPR 1. Mengatur, mengubah, serta menetapkan Undang-Undang 1945. Karena perubahan pasti akan terjadi tergantung dengan perkembangan zaman dan perkembangan yang terjadi secara luas di lingkungan masyarakat. 2. Mengambil keputusan untuk memberhentikan kekuasaan eksekutif, yaitu presiden serta wakil presiden dalam masa jabatan yang masih berjalan apabila menyalahgunakan dan melanggar aturan sebagai kepala negara. Adapun tugas dari Mahkamah Agung yaitu yang pertama, memberi pengajuan 3 orang anggota hakim konstitusi. 2. Berwenang mengadili dalam tingkat kasasi. Yang ketiga yaitu memberikan pertimbangan hukum. Tugas dari Mahkamah Konstitusi 1. Melakukan pendaftaran kepada calon hakim agung. 2. Melakukan pengawasan serta menjalankan seleksi terhadap calon hakim agung. 3. Melakukan penetapan terhadap calon hakim agung. Tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan 1. Mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara terkait APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. 2. Menggabungkan peran BDKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan untuk gabung ke dalam BPK. Tujuan lembaga negara yaitu untuk mewujudkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 1945. Perwujudan dilakukan dengan cara membentuk dalam Undang-Undang 1945 lembaga-lembaga negara yang akan membantu pemerintahan untuk mewujudkan tujuan bersama untuk kepentingan negara. Fungsi lembaga negara 1. Membantu pemerintahan dalam mewujudkan tujuan untuk membangun NPR. Yang kedua yaitu menjalankan fungsi administrasi negara, di mana lembaga negara hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Prinsip pembentukan lembaga negara 1. Mensejahterakan masyarakat. 2. Mengawasi dan mengimbangi berjalannya pembangunan dan pengembangan demokrasi.
Konstitusi Negara Indonesia. 3. Pembentukan lembaga negara, keberadaannya harus disesuaikan dengan lembaga lain. Bahasa. Pengertian bahasa. Secara umum, bahasa adalah suatu alat komunikasi yang dimiliki manusia, yaitu berupa sistem lambang bunyi yang berasal dari alat ucap atau mulut manusia. Fungsi bahasa. 1. Sebagai alat komunikasi. 2. Sebagai alat pemersatu suatu bangsa. 3. Sebagai identitas suatu suku bangsa. 4. Alat untuk berpikir. Yang kelima yaitu sebagai alat untuk kontrol sosial. Manfaat bahasa. 1. Bahasa resmi suatu negara. 2. Pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Alat pengembang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Lagu kebangsaan. Pengertian. Dalam ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, disebutkan bahwa lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Penggunaan lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan, yaitu untuk menghormati presiden dan wakil presiden. Yang kedua yaitu untuk menghormati bendera. Yang ketiga yaitu dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang keempat yaitu pembukaan sidang paripurna. Baik, demikianlah hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.